Ketahanan stok ya Mbak Iva, kalau seperti Ya. yang saya sampaikan tadi, ketahanan stok per Juli ini menurut laporan yang kami terima dari Badan Usaha Pertamina itu Pertalite itu di atas 15 hari atau 19 hari ya, total national coverage days-nya. Nah, Pertamax itu 21 hari. Kemudian Solar 20 hari. Pertadex 50 hari. Artinya secara umum stok BBM kita di semua terminal itu dalam kondisi aman hingga saat ini ya, per 30 Juli 2022. Itu Mbak Eva. Oke, baik. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan kuota begitu Pak, kan kemarin juga sempat ya ada persetujuan juga dari Banggar begitu untuk penambahan sekitar 5 juta kiloliter. Kemudian juga tampaknya juga akhir-akhir ini Banggarnya juga malah mundur begitu Pak, malah membatalkan begitu terkait dengan hal ini. Nah, sebetulnya apa sih Pak yang menjadi pertimbangan dan seperti apa untuk rencana penambahan kuota ini? Dulu memang sewaktu kita bahas dengan Komisi 7, memang Pertamina dan kemudian juga BPH Migas kita menyampaikan proyeksi-proyeksi itu dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi pasca COVID ya kan, menggeliatnya ekonomi, kemudian aktivitas masyarakat meningkat, maka kita proyeksikan bahwa konsumsi Pertalite ini akan meningkat hingga 28 juta kiloliter, sehingga waktu itu diusulkan naik 5 juta KL ya kan. Namun sehingga saat ini paling tidak yang saya ketahui itu kita belum mendapatkan gambaran apakah 5 juta KL ini akan tersalurkan. Buat kami di PPH Migas, kami akan tetap melihat kepada kuota yang ada, yaitu 23,05 juta, dan bagaimana kuota ini bisa kita optimalkan hingga akhir tahun. Itu aja sih kalau dari BPH Migas, Bu, Mbak Eva. Oke, baik. Tapi tampaknya kalau kita lihat tadi ya dari data konsumsi dan juga data kuota ini tampaknya juga mungkin apakah ada rencana bahwa penambahan ini mau tidak mau harus dilakukan begitu, dan juga pertimbangannya untuk APBN seperti apa, Pak? Lah itu dia. Jadi ini sebetulnya penuh otoritas penuh di pemerintah dalam hal ini. Saya kira untuk menggolkan ini adalah di Kementerian Keuangan. Tentu Kementerian Keuangan melihat berbagai aspek ya kan, aspek keuangan negara ya kan, kondisi global macam-macam. Ya kita tunggu, apa yang akan menjadi keputusan. Jika kita diberikan tambahan berapapun, tentu kita akan optimalkan ya Mbak ya. Tetapi kalau toh juga tidak, maka tentu pengetatan konsumsi yang kita harus lakukan. Itu aja sih dua opsi itu yang ada menurut saya. Oke, tapi kalau dari kacamata Anda begitu Pak Saleh dari BPH Migas tadi ya, antara mengetatkan konsumsi saat ini ataupun juga tadi menambah kuota begitu. Nah, untuk win-win solution mungkin dalam jangka pendek saat ini begitu Pak, seperti apa? Kalau win-win solution jangka pendek ini yang kami selalu lakukan di berbagai tempat, di berbagai daerah itu, Mbak Iva dan para pemirsa, itu adalah mengajak sahabat-sahabat kita masyarakat untuk menggunakan BBM non subsidi. Itu Mbak, itu yang kita lakukan ya, mengajak masyarakat untuk berhemat menggunakan Pertalite. Itu yang kami lakukan, karena untuk melakukan langkah pengetatan berdasarkan regulasi kita masih nunggu gitu ya. Jadi itu yang kami lakukan di beberapa tempat, Pertamina juga, badan usaha lain juga ya. Itu yang kita bisa lakukan sekarang. Jadi masyarakat lebih hemat dalam mengkonsumsi BBM ya, dengan kondisi global maupun domestik seperti saat ini ya. Yang kedua ya kita mencoba untuk sinergi lintas kementerian itu untuk meningkatkan penggunaan transportasi publik menurut saya Mbak. Ya kan? Sebagai opsi masyarakat untuk lebih hemat menggunakan BBM gitu.